Kalau Mega Arvia sendiri, kita bagian dari grup Arvia. Sebenarnya Mega Arvia ini terakhir kita mulai terakhir di tahun 2003. Sebelumnya kita ada yang tahun 1997 di Sawah Besar. Tapi sebelumnya itu juga tahun 70-an udah mulai di Semarang, Arvia. Oh gitu. Ya. Jadi tahun 70-an memang udah mulai menjual velg-velg gitu ya? Menjual ban gitu. Oh ban, dulu awalnya ban. Kurang lebih sekitar 200-an ya. Oh 200. Ya, kita kan sebagai importir, distributor untuk beberapa merek tunggal Indonesia, untuk pelek, per, ban. Velgnya dengan merek apa Pak? Pelek, kalau pelek dari grupnya MHT seperti Rotifong, Nits, Fuel, DAP, FUS, US Mac itu grupnya MHT. Banyak juga ya? Banyak juga. Di situ kita juga ada satu lagi pelek ori dari Thailand, mereknya Lenso. Oh Lenso. Ya. Tadi ada pernya juga ya? Ada pernya juga. Kalau Mega Arvia kita distributor importir untuk per EBA dari Jerman. Tadi juga ada Burla juga Pak ya? Burla itu yang exhaust. Knalpot exhaust itu kita ada dua merek. Satu Super Sprint dari Eropa untuk mobil-mobil Eropa biasanya. Kalau satu lagi Burla dari Amerika. Itu untuk mobil-mobil Amerika seperti CK, Camaro, Mustang dan lain-lainnya itu. Keren. Ya. Ya, kita juga ada lihat beberapa pelek kita, terutama yang ori, mereka dicari, terutama di masa pandemi ini. Tetapi juga ada banyak tantangan sih di industri ini untuk pelek yang lainnya. Mungkin daya beli masyarakat juga terpengaruh adanya COVID, ya makanya pasti pengaruh lah yang di sektor yang mid low-nya. Jadi tergantung segmennya Pak ya, kalau menengah ke atas sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau untuk jenis-jenis velg yang menengah bawah lebih pengaruh sih pasti semuanya, tapi lebih terpengaruh yang di bawah. Ribuan. Wow. Ribuan set ya, Ya. Itu untuk seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia. Kita punya rekanan di dealers, toko-toko pelek, ban gitu, mulai dari Aceh, sampai ke Papua. Banyak juga. Ya, kurang lebih mengikuti gaya GDM ya, gaya Jepang gitu. Oh gitu. Atau ada yang juga gaya Amerika, tapi tergantung mobil dan daerahnya masing-masing. Daerahnya juga pengaruh Pak ya? Kalau meternya kan pengaruh. Kalau di Sumatera jalannya mungkin kurang bersahabat, mungkin mereka memakai pelek yang lebih tough, lebih kokoh, seperti 4x4 yang kita ada fuel yang dari itu. Oh. Jadi kalau yang untuk dalam kota mungkin juga lebih yang style untuk sedan, city car gitu ya. Ya, kalau dengan Mega Arvia kita selalu tambahkan kualitas ya. Produk-produk kita yang kita jual, kita pastikan pabriknya jelas. Habis itu kita juga setiap pelek yang kita distribusikan ke toko-toko semuanya ber-SNI. Ya, kita
mengikuti peraturan pemerintah. Jadi ada testingnya kan di badan SNI-nya. Standar nasional Indonesia itu ya Pak? Iya, semuanya per berapa tahun pasti ada renewal. Kita mengikuti testingnya lagi, pabrik, memastikan pabriknya masih benar dan produksinya sesuai dengan standar. Tapi kalau pelek-pelek yang kita import, yang kita distribusikan kebanyakan kan pelek ori ya, original. Nah ya, mereka kan juga bukan jual ke Indonesia saja, satu dunia sebenarnya. Umpama kalau yang grupnya Nietzsche, Rotiform, Fuel kan awalnya dari Amerika. Nah, mereka juga jual di Amerika, jual di Jepang, jual di China, jual di Asia Tenggara, jual di Australia, Eropa, semua Afrika. Pastinya pabriknya pasti terkontrol. Ya. Tapi dari Mega Arvia sendiri pun juga melakukan kontrol lagi ke pabrik. Kita juga kontrol, pemerintah juga kontrol kita sesuai standar nasional Indonesia. Kan itu keselamatan ya. Ya, banyak sih pelek di luar ya ya kena lubang sedikit, hancur ya, iya, itu kan berbahaya. Jadi memang sejauh itu banget ya, menjaga mutu kualitas itu penting menurut kita. Pastinya harga mungkin ya mungkin tidak paling murah, tapi ya menurut kita sih wajar sesuai dengan kualitas yang kita jual. Brand pelek ya masih akan lebih ke 4x4 ya sekarang. Kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, sekarang masyarakat juga mulai mungkin tidak bisa main ke mall gitu. Jadi mereka kita kan lebih mencari aktivitas outdoor ya. Jadi off road gitu. Sekarang penjualan SUV juga terakhir tuh lebih tinggi ya. Lebih naik lagi. Ya, habis itu replacementnya beberapa tipe untuk yang 4x4 SUV yang lubang 6, lubang 5 meningkat ya. Dengan adanya Jimny gitu kan. Oh iya. Ya, mereka ikut juga meningkat juga di sektor outdoornya. Jadi 2020 lebih cenderung tren SUV untuk velg aftermarket SUV-nya lebih meningkat. Meningkat. Tapi ini kan bukannya di Indonesia doang, di seluruh dunia. Kita lihat dari tahun 2 tahun 3 tahun terakhir, hampir semua pabrikan velg mulai melirik ke SUV 4x4. Meskipun dulunya awalnya mereka pabrikan velg tradisional yang menjual velg untuk seperti city car atau exotic car, tapi sekarang juga mereka mulai melirik ke SUV seperti Rotiform. Dulu kan lebih ke exotic car gitu. Sekarang sudah mulai melirik SUV. Ada juga udah mulai 1-2 model untuk gitu. SUV-nya, untuk CK-nya, untuk Pajero, Fortuner, ada mulai. Yang velg sudah masuk ke jaringan Mega Arvia itu yang untuk SUV ukurannya paling besar berapa sih? Kita bisa supply sampai ring 24 sampai 2024. ya. 26, 26 sih jarang ya, hanya 22, 24. 2024 paling banyak di pasar. Paling banyak sih 20. Oh, 20 Kalau malah. Indonesia pasar paling besar 20. 18 mulai dilirik, karena 18 sekarang kan bawaan mobil udah ring 18, jadi cuma ganti velgnya, tidak perlu ganti bannya. Ada juga konsumen yang sayang bannya dipakai dulu, habis dulu ya boleh juga kan. Kalau habis keluar, apalagi habis hujan atau ada
lewat lumpur ya mungkin harus dibersihkan pakai air bersih, pakai sabun, sabun yang ringan lah ya, supaya tidak merusak coating di atas pelek. Pelek ini kan semuanya ada coatingnya ya, clear coatnya, ya, pernisnya juga pernisnya. Jadi ya kalau bisa sabun mobil lah ya, bukan sabun cuci colok. Nah, itu harus hati-hati juga ya penggunaan sabunnya. Kalau untuk yang chrome kurang lebih sama. Kalau chrome ya itu harus lebih hati-hati lagi, harus lebih sering dicuci kan, apalagi kalau kita tinggal di pesisir pantai, kan Indonesia kan banyak lautan, banyak pesisir, Jakarta Utara, itu harus lebih sering dicuci karena itu lebih riskan ya chrome-nya. Karena asamnya bikin chrome-nya bisa korosi, bisa terlupas. Makanya sekarang kelihatannya pelek chrome juga udah mulai berkurang trennya di Indonesia. Ya, harapannya ya kita saling mensupport untuk modifikasi. Ya kita kan salah satu tantangannya di Indonesia karena kita pemegang distributor pelek yang original. Banyak sih sekarang di pasaran mereknya kita direplikakan di pasar persis. Nah itu harus hati-hati. Ya kita juga berharap semua dunia modifikasi lebih maju lagi. Jadi jangan sampai gara-gara 1-2 orang nanti semuanya tidak percaya lagi dengan dunia modifikasi Indonesia gitu kan. Ya itu yang kita harapkan sih, karena kita juga beberapa pabrik kan sudah meregister hakinya di haki ya, itu mereknya, yaitu ya kita kadang-kadang harus tegas juga sama toko sama supaya konsumen itu tidak merasa dibohongin ya. Iya, betul. Karena harganya kadang-kadang bisa hampir disamakan gitu. Oh gitu, jadi ini tips juga nih buat kawan Sound and Machine. Jadi kalau milih velg aftermarket yang original ataupun yang replika mesti hati-hati, karena kadang tampilannya mirip juga harganya juga mirip. Ya. Harganya juga udah dimirip-miripkan supaya konsumennya terkecoh juga kan. Kalau harganya terlalu jauh ya pasti tahu. Kalau itu masih nggak apa-apa ya, menurut saya masih ethical ya. Karena kalau udah jauh ya, memang kalau konsumennya mau milih yang lebih murah ya silakan. Ya kalau mahal ya mungkin bedanya nggak terlalu jauh kan sebenarnya. Gitu. Jadi tips ringannya kalau mau beli velg langsung datang ke toko yang dipercaya ya. Ya toko yang dipercaya. Habis itu ada SNI-nya lihat dusnya benar nggak, dusnya MHT, dusnya Rotiform. Dari dusnya kan kelihatan. Oke. Dari belakang pelek juga kelihatan ada tulisannya, SNI-nya, ada testingnya yang udah dilakukan di pelek tersebut. Ya. Jadi mengikuti standar kualitas internasional gitu. Oke, siap. Jadi velg yang sudah masuk melalui Mega RP juga sudah SNI semua Pak? Iya, karena banyak sekarang kalau di beberapa negara kan asal ada uang bisa dibuatin dari kelas yang paling murah sampai kelas paling mahal, tapi kan kualitas dari luar sekilas sama tapi isinya beda ini. Secara struktur dan lain-lain itu yang lebih penting ya menurut saya. Iya. Safety first lah ya. Safety first. Ya kita mau kelihatan gaya tapi harus safety first lah. Jangan sampai gaya terus velgnya kena lubang sedikit langsung pecah, itu kan iya. Keselamatan juga. Keselamatan lebih penting lah. Siap, thank you Pak Suganda. Terima kasih loh informasinya yang menarik banget dan bermanfaat ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak atas waktunya.